Ini adalah pembelajaran analisa teknikal dari nol yang bisa kalian gunakan di instrumen finansial seperti saham, kripto, dan juga yang lainnya. Dan gue mau ngingetin agar hati-hati terhadap penipuan yang ada di Telegram. Kalau misalnya kalian disuruh transfer-transfer dengan mengatasnamakan gue, itu harap hati-hati karena itu adalah penipuan. Jangan sampai kalian melakukan transfer. Dan juga kalian bisa subscribe channel ini kalau misalnya kalian merasa channel ini bermanfaat untuk kalian. Dan juga bantu like video ini dan juga share ke teman kalian yang lain. Nyalain notifikasinya, loncengnya dinyalain supaya kalau misalnya gue update video kalian bisa langsung dapat notifnya. Oke? Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Dan di episode 34 lagi ini ya teman-teman ya, gua akan sharing lagi, kita akan belajar lagi nih teman-teman, satu strategi yang namanya adalah breakout and retest ya di dalam trading forex seperti apa. Jadi buat kalian ya yang pengen belajar tentang hal ini, siapin kopi, siapin cemilan karena kita akan santai aja teman-teman di sini ya. Semoga bisa memberikan manfaat. Oke. Hari ini gue akan ngasih tau kalian tentang satu materi atau bahasan yang sangat-sangat diminati dan sering di request, yaitu gimana bang caranya untuk trading breakout and retest. Sekarang gue masuk dulu ke penjelasannya teman-teman ya, supaya kalian bisa ngikutin dan kalian nggak bingung ya. Dari pengertian dulu ya teman-teman, breakout and retest. Oke. Nah, apa ini? Breakout and retest itu sebenarnya sistem strategi yang berasal dari dua kategori ini, teman-teman, breakout dan juga retest ya. Breakout itu apa? Breakout itu adalah kondisi ketika ada dua level harga ya, antara si support ini atau resistance ya. Ini kalau misalnya kalian belum tahu apa yang gue omongin di sini, kalian bisa cek video gue tentang level support dan resistance itu apa gitu ya. Jadi level support resistance itu kan intinya adalah dua level yang menahan ya, simpelnya menahan harga ya, dan kemudian dia misalnya harga bergerak di range ini gitu ya. Dia menahan harga. Nah, ketika dia sudah nembus satu level resistance atau dia nembus level support seperti ini, itu namanya pada saat penembusannya ini di sini dan di sini ya, entah itu dia ke atas atau ke bawah, itu namanya adalah breakout teman-teman ya. Dan itu breakout ini nggak cuma hanya di classic support resistance saja, sebenarnya di setiap structure harga. Misalnya dia harganya lagi bikin uptrend seperti ini, dia ada structure di sini atau structure di bawahnya ya, ini di break ya. Pada saat dia di breakout seperti ini juga namanya breakout ke atas. Pokoknya segala sesuatu dari harga, tindakan atau action harga yang menembus satu level tertentu itu namanya breakout teman-teman ya. Kalian harus pahami di situ dulu. Kemudian retest ini apa sih retest? Nah, retest ini adalah satu kondisi di mana ketika dia sudah breakout ya, dia koreksi dulu teman-teman ya, untuk yang namanya ngetes lagi satu level yang sudah di breaknya itu. Jadi kalau misalnya resistance-nya sudah di break, kemudian di retest, itu maksudnya adalah dia harganya kembali ke level tersebut, yang mana yang tadinya di sini jadi yang dari sininya jadi resistance, ketika dia retest itu menjadi level supportnya gitu ya. Jadi namanya resistance become support ya. Jadi kalau resistance di break itu jadi support, kalau support di break itu menjadi resistance ya, itu gampang ya. Jadi breakout dan retest strategi adalah satu sistem trading yang mana ketika dia breakout teman-teman ya, kita tidak langsung entry tetapi kita menunggu sampai dia koreksi dulu atau retest kembali ke level yang sudah di breaknya tersebut, baru kita mencari entry di hal tersebut. Nah, kenapa kita harus melakukan hal ini ya? Alasannya kenapa ya? Alasannya kenapa kita melakukan breakout dan retest ya? Keuntungannya adalah yang pertama teman-teman ya, dia memiliki tingkat risk reward ratio lebih bagus ya. Risk reward rasionya bagus, oke. Yang kedua dari segi risk atau segi resikonya ya, karena dia telah terkonfirmasi ya. Begitu dia breakout terus sampai di retest, dia tidak break lagi atau tidak lanjut lagi ke bawah gitu, malah dia di reject lagi ke atas gitu. Maksudnya dia memiliki faktor resiko yang lebih safe teman-teman ya, resiko yang lebih rendah. Oke, resiko lebih rendah ya, lebih rendah. Nah, kemudian dari sisi psikologinya juga ya, breakout and retest ini tuh ngasih kita tuh ibaratnya lebih nyaman ya dalam tradingnya. Kenapa? Karena kita sudah tahu bahwa level tersebut yang sudah di break itu bisa menahan harga, dan sehingga kita percaya bahwa level tersebut bisa menjadi level yang kuat ya. Sehingga seluruhnya bisa, kalau misalnya kalian sudah backtest ya, coba backtest ya, ini memiliki win rate yang cukup tinggi teman-teman ya, win rate-nya cukup tinggi. Tetapi sekali lagi ada cara-caranya ya, nggak sembarangan setiap breakout itu kemudian di retest kalian bisa hajar, enggak ya, kalian harus perhatikan beberapa kondisi ya. Nah, sekarang gue mau ngomongin gimana atau kondisi apa saja yang kita harus perhatikan. Yang pertama adalah trend.
Oke, trending ya, trend tentunya. Ini yang pertama nih selalu saya tekankan ya, trend. Jadi kalian lihat ya, pada saat dia misalnya kalian mau lihat ya, kalian mau lihat dia break resistance ya. Dia pada saat satu level harga dia break resistance ya. Pada saat dia break resistance kalian lihat apakah trennya itu ada pendukung atau ada tendensi untuk menuju ke bullish. Kalau dia menuju ke bullish berarti breakout resistance ini, dan ketika dia retrace ini kemungkinan besar dia akan balik lagi dan akan menuju ke atas lagi gitu ya. Jadi trennya kalian harus perhatikan. Kalau bisa kalian perhatikan breakoutnya itu sesuai dengan tren yang sedang terjadi. Kalau misalnya trennya lagi bullish, kalian cari breakout yang nge-breaknya itu resistance-nya. Tapi kalau misalnya dia lagi bearish, kalian cari breakoutnya itu yang supportnya yang di break kayak gitu. Oke, itu yang paling penting ya. Kemudian yang kedua, kalian harus lihat tekanan ya, tekanan harga atau pressure, tekanan atau pressure harga pada saat breakout seperti apa ya. Jadi pada saat dia breakout di sini, kalian lihat candlenya bagaimana. Apakah ada pressure candle yang kuat untuk bullish pada saat break resistance atau tidak ada. Sedangkan kalau misalnya break support, kalian lihat adakah pressure dari candle bearish yang lumayan kuat gitu ya, atau yang memiliki body range besar candlenya dan juga memiliki continuation candle yang cukup bagus gitu ya. Kalian mesti lihat hal tersebut. Sehingga kalau misalnya kalian sudah memperhatikan kedua hal ini, itu bisa memperbesar win rate kalian gitu ya. Jadi nggak sembarangan nih setiap breakout kalian entry tanpa memperhatikan sekali lagi hal yang sangat fundamental dan sangat basic, yaitu tentang trend dan juga price action-nya ya. Jadi tekanan dan pressure-nya termasuk price action kalau misalnya kalian nggak tahu ya. Kemudian juga yang perlu kalian tahu lagi adalah kalian bisa menggabungkan yang namanya breakout and retest ini dengan area supply and demand ya. Supply and demand. Jadi kalian nanti perhatikan pada saat breakout dan dia retest ya, apakah di bagian breakout sini terdapat area demand yang terbentuk ya, area demand baru yang terbentuk. Kalian mesti perhatikan tersebut. Kalau dia terbentuk area demand yang baru, maka kalian bisa asumsikan bahwa level ini lebih kuat untuk menahan harga. Jadi bisa menjadi satu confluence gitu ya, atau menjadi satu cluster dengan yang namanya sistem trading kalian ya. Nah, terus kemudian pertanyaan lagi, Bang, apakah breakout strategi ini bisa saya gabungkan dengan indikator lain ya? Jawabannya tentu saja bisa ya. Saya sendiri sering menggabungkan breakout strategi ini, breakout and retest strategi ini dengan yang namanya exponential moving average ya. Terutama jika ini terjadinya di market yang sedang trending ya. Kemudian yang kedua, saya bisa gabungkan ini dengan oscillator. Yang saya sering gunakan itu adalah RSI atau stokastik ya. Kedua oscillator ini bisa kalian gabungkan. Jadi ketika dia retest terus kemudian kita mau nge-buy, kita perhatikan apakah RSI dan stokastiknya berada di area oversold atau enggak. Kalau misalnya ada, itu bisa menjadi satu confluence juga yang baru yang bisa mendukung posisi kita supaya kita lebih secure lagi gitu ya. Sebaliknya kalau misalnya dia break supportnya dan dia retest ke atas, kita lihat apakah di stokastiknya atau di RSI-nya itu menunjukkan yang namanya overbought, sehingga kita bisa sell dengan lebih secure ya. Jadi itu adalah hal-hal yang kalian harus perhatikan dalam sebelum kalian mempraktekkan yang namanya break and retest strategi ini gitu. Oke. Dan break and retest strategi ini bisa dilakukan di kedua kondisi market, baik itu sideways maupun marketnya sedang trending. Jadi bisa di semua kondisi market ya. Bisa di trending, baik itu bullish bearish, bisa di sideways. Oke. Nah, sekarang saya akan ngasih tahu ke kalian gimana caranya make langsung ke dalam chartnya ya. Dari di sini adalah chart dari MetaTrader 4 OctaFX, teman-teman. Caranya gampang banget ya, kalian tinggal perhatikan aja ya. Misalnya di di market yang sedang. Oke ya, saya jelasin dulu deh satu-satu ya. Sekarang saya mau jelasin dulu cara makainya di market yang sedang trending ya, teman-teman. Ya, market yang sedang trending bisa di bullish trend maupun di bearish trend. Itu bisa keduanya, terserah. Contohnya di sini saya mau pakai di misalnya di bearish trend ini gitu ya. Bearish trend ini saya mau pakai. Nah, teman-teman kalian lihat ya, ketika marketnya ini trending ya. Ini kan pada saat trending dia membentuk apa ya? Membentuk satu structure baru gini ya, seperti ini gitu ya. Terus ada bentuk low baru kayak gini ya. Nah, setiap low baru ini ya teman-teman ya, kalian lihat ya, setiap low baru seperti ini itu yang namanya satu structure, teman-teman ya. Kalau misalnya kalian lihat low-nya semua yang berdekatan kayak gini, ini kalian bisa jadikan satu area kayak begini ya, atau kalian bisa jadikan satu level di mana yang merepresentasikan harga yaitu adalah di bagian sini ya. Ini tiga-tiganya kena ya satu levelnya. Jadi kalian bisa anggap ini. Nah, let's say kita anggap ini dari low yang sebelah sini, dan sebelah sini itu adalah area true supportnya itu adalah di sini, karena ketiga level ini yang mengenai seluruh atau di respect seluruh pergerakan atau seluruh low-nya ya.
Kemudian dia di breakout teman-teman ya, di breakout. Ingat tadi ciri-cirinya apa? Kalian harus perhatikan trennya ini bearish ya, sebelum terjadinya low ini dia bearish, berarti saya tendensinya saya carinya yang break support gitu ya, dan ini kan menjadi support nih. Nah pada saat di break itu ciri pertamanya sudah saya lihat trennya bearish, oke, aman. Kemudian pada saat breakout tadi ciri keduanya atau rules keduanya, kalian lihat pressure yang terjadi ya di dalam market. Kalian lihat pressure terjadi seperti ini karena candlenya besar, terus kalian lihat after candlenya continuationnya juga bagus candlenya. Ya udah, kemudian pada saat break ini saya tidak akan entry dulu. Kalian jangan entry pada saat breakout aja. Takutnya pada saat break kayak gini nih, dia break terus ditarik lagi ke atas, nggak jadi break ya. Jadi yang paling penting adalah saya biarin aja di jalan dulu harganya. Nah kemudian pada saat dia retest teman-teman ya, retest itu adalah kondisi ketika dia kesini nih, naik ke atas, retest tuh ya. Jadi setelah dia turun ke bawah breakout, kemudian dia kembali lagi untuk meretest level yang tadi dia sudah di break, yang mana levelnya ini level support yang di break sekarang menjadi resistance. Nah pada saat dia balik ke sini, nah ketika dia harga sampai di sini dan dia membentuk yang namanya swing high di sini, itu sudah menjadi satu konfirmator atau konfirmasi saya untuk bisa entry sell teman-teman. Jadi seperti itu caranya. Dengan cara seperti ini kalian bisa meminimalisir yang namanya risk reward ratio. Otomatis kalau kalian entry di sini, stop lossnya di atasnya dia gitu. Jadi kalian punya risk reward ratio lebih besar dibandingkan kalian breakout di sini ya. Kemudian kalian entry-nya di sini, stop lossnya di atas sini. Ya ini kan jadi 40 pips nih. Sedangkan kalau kalian entry di sini itu menjadi cuma 27 pips ya, atau 30 pips paling banyak. Jadi risk reward rasio kalian lebih bagus, oke? Nah kemudian dia kebetulan pada saat dia kena sini dia turun dan kemudian dia dinaikin lagi ke atas, nge-retest level ini 2 kali dan dia false break kembali lagi di false break level ini, tekanannya semakin kuat, akhirnya dia jatuh ke bawah dan bisa bergerak ke yang kita tuju gitu ya. Dan ini bisa kalian lakukan berkali-kali ya. Ketika kalian breakout di sini, ini menjadi levelnya sekarang yang di bawah ini ya teman-teman, jadi levelnya. Nah dia breakout lagi, dia retest lagi ke atas. Pada saat dia retest ke atas, kalian bisa sell lagi di sini ya. Kemudian kalian sell lagi ke bawah, terus kalian di sini menjadi low-nya lagi ya, di daerah sini yang menjadi low-nya lagi nih ya, bagian sini, bagian sini, bagian sini, bagian sini. Dia break lagi, dia retest lagi. Kalian lihat retestnya persis pada saat dia kena structure low-nya. Jadi caranya kalau misalnya kalian di market trending, yang kalian perhatikan itu adalah structure low yang terbentuk kalau misalnya di market bearish. Kalau di market bullish, structure high-nya ya, kebalikan aja. Ya kalau di bullish seperti ini structure high-nya yang kalian perhatikan. Kalian perhatikan high-nya, kalian perhatikan high di sini juga gitu ya. Nah, pada saat di sini contohnya teman-temannya dia breakout ke atas. Ini kita jadikan satu area misalnya ya. Nah, dia breakout ke atas, kalian tidak entry. Begitu dia nyublek balik ke area sini, kalian bisa entry di bagian sini ketika dia sudah retest dan dia baru naik lagi gitu ya. Seperti itu teman-teman caranya. Oke, ingat sekali lagi kalau di trend bullish, kalian perhatikan structure high-nya yang jadikan patokan untuk menarik garis atau menggambar areanya. Sedangkan kalau misalnya di bearish trend itu structure low-nya yang kalian jadikan patokan seperti ini untuk menarik garis supaya kalian bisa dapat area atau levelnya gitu ya. Kemudian yang kedua, kalian juga bisa untuk combine dengan indikator yang tadi gue bilang di awal video ya, yaitu dengan menggunakan exponential moving average ya. Jadi kalian bisa menjadikan itu confluence teman-teman ya. Jadi ketika dia breakout ke bawah, dia retrace ke atas, kalian bisa lihat ternyata dia retrace dan sudah masuk, ternyata dia selain dia kena level yang sudah di break tadi, dia juga sudah masuk ke dynamic resistance yang terbentuk dari moving average ini, exponential moving average. Dia masuk ke area spasi antara moving average yang warna merah dan hitam ini ya. Jadi itu masuk ke dynamic resistance yang namanya. Nah, itu kan bisa menjadi confluence. Ternyata dia sudah ada 2 tahanan level yang kuat nih buat mantulin harga ke bawah. Ya udah deh, di sini gue bisa entry sell. Sehingga kita bisa menambah konfirmasi lagi untuk sell dan juga kita bisa menjadi reason yang lebih kuat lagi untuk kita entry sell ya, nanti untuk kalian catat di trading journal kalian tentunya gitu ya. Seperti itu. Jadi penting dalam trading itu untuk mencari confluence namanya, atau konfirmasi dari tools lain atau dari indikator lain supaya entry kalian tuh bisa lebih pasti dan juga bisa lebih aman sebenarnya, kayak gitu ya teman-teman ya. Itu untuk caranya menggabungkan dengan exponential moving average ya. Kalau misalnya kalian mau gabungin dengan hal lain, misalnya dengan area supply and demand, itu juga bisa banget teman-teman ya. Kalian bisa lihat sendiri di sini contohnya. Ini ketika dia breakout ke bawah seperti ini dan dia retrace ke atas, ini kan secara nggak langsung ini yang jadi base, ini kan menjadi supply and demand area gitu ya. Kalian juga bisa combine bahwa kalian yakin pede nih, nih ketika dia retrace atau retest ke atas lagi gini ya, masuk ke dynamic resistance,
Dan dia juga masuk ke area demand yang area supply yang cukup kuat ya, karena kalau bearish ini kan jadi area supply namanya ya. Area supply yang cukup kuat sehingga kita bisa menjadi lebih yakin lagi kalau misalnya harga masuk sampai situ, dia bisa mantulin harga ke bawah kayak gitu ya. Di hal lain juga sama ya, di market bullish juga sama. Kalian bisa jadikan ini patokan juga gitu ya. Jadi ketika dia break di sini misalnya ya, dengan menggunakan yang ini resisten hanya di break ke atas, kemudian dia retest lagi ke bawah. Kalian bisa lihat di sini ada area demand kecil yang terbentuk dari konsolidasi di sini. Nah, ini bisa jadi tahanan kalian juga sehingga kalian bisa yakin taruh stop loss di bawah sini aja, jangan di atas masuk area demand ya, karena kemungkinan kalau misalnya dia retest ke bawah terus dia jebol sedikit di sininya, dia masih ada tahanan area demand gitu loh, yang bisa ngecover atau bisa nahan harga sehingga harganya bisa menjadi lebih aman. Yang penting kalian perhatikan trennya. Kalau misalnya trennya bullish, kalian perhatiin yang break resistance-nya. Itu yang paling penting sekali, karena jangan sampai kalian ngelawan tren, teman-teman ya. Kalau kalian ngelawan tren, itu menjadi hal yang yang berbahaya juga gitu ya. Dan break and retest itu nggak cuma dari structure-nya, tapi kalian bisa menggunakan trend line juga misalnya teman-teman ya. Jadi kayak gini loh contohnya ya. Misalnya di sini ada trend line seperti ini ya teman-teman. Misalnya ada trend line seperti ini. Nah, kayak begini misalnya. Oke. Nah, misalnya seperti ini teman-teman ya. Ini bener nggak nih gambarnya nih? Oke, ini saya tarik dari sini aja deh, langsung ke bawahnya. Seperti ini. Ya, jadi seperti ini ya. Nah, ini teman-teman kalian lihat ya, pada saat dia di sini sih nggak terlalu jelas ya, dia kelihatannya masih ngikutin ya, masih tidak break secara sempurna. Tetapi baru mulai kalian lihat adalah ketika dia sudah break ke bawah, ke atas, ini dia sudah menjadi satu. Pada saat dia break, dia balik ke atas, ini sudah menjadi tahanan ya. Trendline yang tadi kita perpanjang menjadi tahanan dia ke bawah kayak gitu. Ini kalian bisa gunakan di berikutnya. Jadi begitu dia retest lagi ke trendline ini ya, di sini ini kalian bisa ambil juga kesempatan tersebut ya. Jadi itu break and retest juga namanya ya, karena pada dasarnya dia breakout ya, walaupun di sini dia tidak di respect. Pada saat dia breakout di sini secara sempurna, dia meninggalkan atau tidak nyentuh ke atas lagi, yang mana dia bisa menahan di sini, itu menjadi konfirmasi bahwa dia sudah breakout dan dia lagi di retest kayak gitu ya. Jadi trendline juga bisa breakout and retest seperti itu, bisa digunakan juga. Jadi kalian bisa pakai caranya seperti itu gitu ya. Begini juga sama teman-teman ya, kalau misalnya kita perhatiin di trendline yang cukup kecil ya, nggak yang gede-gede banget ya, kita bisa cari contohnya sebentar. Coba kita lihat di market lain ya teman-teman ya. Oke, saya mau cari satu trendline yang kecil gitu loh, yang trendline yang kecil terus kemudian dia di breakout, kemudian dia bisa menahan harga kayak gitu. Nah, ini contohnya deh, contoh yang kayak gini aja teman-teman ya. Misalnya kayak gini deh teman-teman ya, seperti ini ya, seperti ini. Let's say dia sudah breakout teman-teman ya, breakout ke atas, terus dia sudah retrace ke bawah ya, sudah koreksi nih, sudah retrace ke bawah, walaupun dia nggak kena ke trend lainnya, tapi dia sudah mantul ke atas. Nah, pada saat mantul ke atas, dia gagal teman-teman ya, dia gagal seperti ini, kemudian dia malah ke bawah. Nah, kalian jangan expect di sini nanti dia dipantulin nih, jangan dulu. Kenapa? Karena kalau misalnya udah kondisi seperti ini, kemungkinan dia akan masuk lagi ke area trend bawahnya, karena pada dasarnya di sini trend bearishnya itu dia gagal ya, pada saat dia breakout trend bearishnya, bullishnya ini tidak terbentuk, malahan bullishnya itu patah di sini, dengan harusnya dia bikin badan baru tapi dia bikin double top. Kalian harus bisa berpikir seperti itu ya. Dan kemudian di sini ada structure low juga, ada structure low, kalian bisa tahan di sini pada saat dia breakout ke bawah, kemudian dia retest lagi sedikit ke atas untuk dia nge-retest level ini, baru dia jatuh tuh teman-teman ya. Jadi sebenarnya pergerakan yang masif itu atau impulsif tuh kebanyakan kejadiannya setelah dia retest ya, sedikit kayak gitu. Jarang yang pada saat breakout itu langsung jalan gitu, jarang sekali kayak gitu. Oke. Nah, ini kita kasih contoh lagi misalnya seperti ini teman-teman ya. Nah, seperti ini. Ya, nah, sebentar ya, ini saya kasih naik dikit. Oke, seperti ini. Nah, kalian juga bisa lihat ini trendline bearish ya, seperti ini di break ke atas ya, kemudian dia retrace ke bawah, retest ya ke bawah. Kemudian pada saat dia kena area trendline ini, sekitaran sini dia tembus-tembus sedikit, kemudian dia baru naik lagi ke atas kayak gitu ya. Itu juga termasuk salah satu breakout and retest, dan tentunya syaratnya juga harus tadi terpenuhi ya.
Kalian harus lihat trennya sebelumnya ini kan bullish ya, kemudian dia retrace ke bawah, kemudian pada saat breakout dia dengan candle impulsif yang lainnya. Kalian itu aja konfirmasi itu seperti itu aja. Tren sebelumnya kalian cocokkan arahnya sesuai nggak dengan sama kayak kalian, terus kemudian pada saat breakout candlenya kayak gimana sih yang pada saat breakout kayak gitu loh. Jadi kalian bisa gunakan itu untuk untuk konfirmator kayak gitu. Nah, ada lagi kasus kayak gini teman-teman ya. Kalau misalnya seperti ini, ada kasus seperti ini. Misalnya di sini ada range ya teman-teman. Ada range kayak gini, ada support ya. Nah, kemudian pada saat itu dia di break dengan satu candle yang sangat-sangat impulsif, yang sangat-sangat gede kayak gini. Nah, kalau kejadian kayak gini, ini kemungkinan dia untuk retestnya itu kecil teman-teman. Kenapa? Karena dia punya momentumnya itu terlalu besar. Jadi itu juga perlu kalian pikirkan. Gak semua breakout itu akan retest ya. Ya kayak gimana yang gak akan retest ya kayak gini nih. Contohnya yang dengan candle-candle yang sangat-sangat impulsif seperti ini tuh jarang banget atau susah banget buat dia kembali ke atas. Walaupun pernah ada ya. Dan kalau di market yang volatile seperti gold itu cukup sering terjadi. Walaupun dia sudah di break dengan kayak gini, tapi dia pada saat kembali pada saat dia retest tuh dia bisa lagi balik lagi ke level itu sering di gold. Tapi kalau di pair lain yang volatility biasa aja itu saya rasa sih susah teman-teman ya seperti itu. Jadi kalian harus ingat itu juga ya. Seperti itu. Dan kalau misalnya di market yang sedang sideways teman-teman ya, saran saya kalau sideways-nya gede seperti ini teman-teman ya, sideways-nya gede ya. Gede kayak gini nih ya, range-nya besar terus waktu pembentukannya lama. Nah, pada saat breakout ya, apakah dia akan retest kembali? Bakal ya, kemungkinan masih bisa balik lagi, tapi dia jangka waktunya juga tidak sebentar ya, lama ya. Dan kemudian kalian harus melihat ini menjadi lebih jauh lagi range-nya, karena dia range-nya besar. Kalian harus perhatikan area-area demand yang terbentuk di sekitar sideways besar ini. Jadi kalian harus gambarin, misalnya di sini ada area demand ya, bentuk kumpulan harga di sini. Kemudian di atasnya ini juga ada area demand, kalian mesti ambil di sini juga. Dan kemudian kalian harus lihat area true yang namanya true resistance-nya di mana, kalian gambarin seperti itu, kalian lihat ada demand-nya apa enggak. Nah, di sini ada area demand juga teman-teman ya yang kalian harus perhatikan. Jadi ya either kalau misalnya dia koreksi ke atas, dia tidak berhenti di sini, kalian tahu dia stopnya tuh di mana. Ya kalian bisa lihat ya, dia stop di sini retrace dan dia kemudian dia stopnya di bagian yang area sini, dia baru retrace lagi ke bawah. Dan pada saat area ini ditembus ya, walaupun di yang ketiga ini ada perlawanan lagi, tapi dia di breakout dan ini menjadi suatu tahanan yang baru teman-teman ya, yang mana dia memang kalau misalnya kalian perhatikan di berikutnya juga ini dia membentuk area demand juga di sini yang bisa kalian jadikan acuan juga. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi saran saya sih kalau misalnya kalian melihat atau kalian ingin trading dengan menggunakan breakout ya, breakout strategi, ini adalah cara atau sistem trading yang paling bagus menurut saya untuk breakout strategi, yaitu adalah pada saat breakout kita tidak langsung entry, tapi kita tunggu dia retest dulu untuk ngecek nih apakah level yang sudah di break tadi itu kuat buat nahan harganya pergi atau ngegas ke atas. Itu akan menjadi konfirmator yang paling aman untuk kalian. Oke, semoga teman-teman bisa berguna buat kalian dan penjelasan gue bisa masuk ke otak kalian. Kalau misalnya kalian masih kurang paham, kalian bisa ulang-ulang video ini. Dan kalian alangkah baiknya kalian langsung praktekkan di dalam chart kalian masing-masing, backtest sendiri supaya kalian bisa melihat hasilnya sendiri seperti apa. Oke, mungkin ini dulu dari saya teman-teman. Thank you sekali lagi, kita balik lagi ke kamera. Thank you.